Penyidik menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh korban Muhammad KC. Pelaku ini pangkatnya perwira tinggi Polri. Paling tidak ada 3 napi lain. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, penganiayaan dan pengeroyokan, melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja. Kepolisian harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebenarnya dia sudah berada di tempat yang paling aman ini mestinya, karena berada di tempat rumah tahanan polisi. Ini yang aneh, karena bagaimana mungkin sesama tahanan bisa berinteraksi sedemikian rupa, bahkan sampai satu dan yang lain ini melakukan penganiayaan. 7 orang yang diminta keterangan, termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. 4 orang penjaga tahanan akan kita periksa. Nanti di sana yang kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya 4 tahanan itu. Ya sisi lain kan yang bersangkutan masih sebagai atasan ini dengan seorang bawahan yang sedang menjaga tahanan. Nanti kita tanyakan ke sana. Saya ini kan lawyernya Pak Napoleon Bonaparte. Kemarin juga banyak kawan-kawan media mempertanyakan, ingin konfirmasi dengan saya. Di Pak Napoleon Bonaparte sudah menyampaikan juga, andai ini ada proses hukum dan dia juga minta kesediaan saya juga untuk menjadi tim pembelanya. Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan di sini. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Teman-teman, Nyai itu diteror, ditakut-takuti, diancam-ancam. Nyai emang nggak takut ya kepada pendukung Yahya Walloni yang keberatan. Ustadz kaleng-kalengnya Nyai Sentil katanya bela ulama, tapi kok mulutnya mohon maaf ya kalau mengata-ngatanya itu lonte lah, dajal perempuan lah, iblis betina lah. Jadi kalau ada orang yang percaya dan berguru sama si Yahya Walloni, ya nasibnya mulutnya sama dengan si Yahya Walloni, secungkring-cungkring jidat hitam. Kenapa? Terlalu percaya sama mulut-mulut yang menebarkan kebencian, fitnah dan hoax, mulut-mulut sampah. Mulut-mulut sampah inilah yang menistakan agama Islam yang sebenar-benar. Nanti begitu kita lawan, ya ketakutan, kabur, bilang mengkriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Jadi kepada para pendukung Yahya Walloni, Somad dan selain-lainnya, ya kalian gak usah lah teror-teror Nyai, ngancam-ngancam. Kalian pikir Nyai takut enggak? Kita bongkar, ada apa nih Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apakah pangkat si Kapolri kita ini? Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Bisa ada tahanan di penjara digebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya,
udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapus dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pernyataan Joseph Paulsen yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Joseph Paulsen ya, dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Aku udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk
maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bit, adek, iki lagi rame Bit. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bit. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Penyidik menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh korban Muhammad KC, itu tepatnya tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian penyidik segera menindaklanjuti melakukan sejumlah klarifikasi termasuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga dan CCTV yang ada di dalam rutan. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, di mana di dalam laporan polisinya dia mempersangkakan saudara NB terkait dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Terbukti bahwa pada malam pertama setelah korban MK atau Muhammad KC itu diamankan, itu sekitar jam 10 malam pada tanggal 25 Agustus 2021, itu kemudian yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Nah, seyogyanya sel isolasi ini digembok dengan gembok standar yang ada di rutan. Tetapi kemudian atas permintaan NB, nah inilah yang mengakibatkan kenapa terjadi sejumlah napi termasuk NB bisa mengakses sel isolasi tersebut. Peristiwanya sendiri itu tidak dilakukan sendiri oleh NB, tetapi juga melibatkan paling tidak ada 3 napi lain yang diajak untuk masuk ke dalam sel isolasi korban MK. Memang di dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa yang melakukan pemukulan Muhammad KC dan juga melakukan melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja itu hanya dilakukan oleh NB. Pada saat NB melakukan pemukulan dan melakukan perbuatan melumuri kotoran atau dengan tinja, itu si korban tidak melakukan perlawanan apa-apa. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Tahu bersama bahwa yang jaga tahanan itu kan pangkatnya bintara. Sementara pelaku ini pangkatnya perwira tinggi Polri, itu pasti akan dituruti oleh petugas jaga. Ya, equality before the law inilah makanya saya sedang melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Bupati meminta kepada Bintara supaya tidak usah menggunakan gembok standar. Nah, tentu prosesnya ini juga itu sedang didalami oleh teman-teman Propam untuk melihat apakah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran etika ataupun disiplin terkait dengan proses jaga tahanan. Sebelum kita menetapkan seorang tersangka, tentu kita akan memulai dari pemeriksaan saksi-saksi. Nah, sampai dengan hari ini penyidik saya sudah melakukan
pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih paling tidak ada 13 orang. Ya. Nah tentunya setelah semua itu lengkap, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk melihat apakah dua alat bukti sudah ada, sudah ditemukan untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Ya tentu ini menjadi satu bentuk koreksi dan evaluasi khususnya dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti ya, khususnya tahanan di bawah itu. Ini tentu akan kita berikan masukan-masukan juga kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan ruang tahanan. Seorang penyidik sepanjang itu ada laporan dan ada fakta-faktanya tentu akan kita proses. Sejak awal begitu kita mengetahui bahwa terjadi peristiwa penganiayaan ini di dalam rutan Bareskrim, itu sudah diambil langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengamanan daripada rutan itu sendiri. Baik dari Baktahti yang berada di bawah Biro Renmin maupun juga oleh teman-teman dari Propam terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap kode etik ataupun disiplin. Nah, tentunya semua ini tetap dilakukan evaluasi untuk yang melakukan perbaikan ke depan. Saya kira kita menyayangkan ya, ada sebuah peristiwa yang melanda warga negara yang sedang dalam penahanan, meskipun tentu dilakukan oleh sesama tahanan misalnya ya. Tetapi karena ini berlangsung di rumah negara, tentu kita menyayangkan karena mestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, perlu terjadi kalau pengawasan ketat kan. Karena apapun yang terjadi di rumah tahanan itu sesungguhnya sepenuhnya dalam pengawasan negara gitu. Nah kalau itu terjadi kan menambah catatan bahwa kok bisa, pertanyaan publiknya kan begitu ya, upaya pemisahan ya antara terduga pelaku dengan Muhammad KC, Muhammad KC atau siapa gitu ya. Makanya ada 3 itu yang beredar di publik ya. Sehingga peristiwa ini ke depan kita berharap tentu tidak terulang ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saya yakin juga menjadi perhatian Pak Andi dan kawan-kawan di Bareskrim bahwa pengawasan ternyata menjadi sangat penting ya. Tentu pengawasan yang melekat itu ya, karena ini masih kan rutan sungguhnya di bawah kendali, sepenuhnya di bawah kendali kawan-kawan. Ini terjadi di rumah negara gitu. Kalau dalam konteks hukum perlindungan sungguhnya masuk torture ya. Penyiksaan karena berlangsung di rumah negara dan dilakukan oleh aparat negara yang masih aktif ya. Muhammad KC ini kan memang terduga penista agama ya, mempertanggungjawabkan kesalahannya kan ya. Dia sedang mempertanggungjawabkan itu dan dia dalam lindungan negara. Nah, negara mestinya punya kewajiban memang untuk memastikan yang bersangkutan aman, nyaman dan selamat gitu. Saya ini kan lawyernya Pak Napoleon Bonaparte. Kemarin juga banyak juga kawan-kawan media mempertanyakan, ingin konfirmasi dengan saya, Pak Irjen Napoleon Bonaparte di rutan Mabes Polri bahwa betul surat itu ditandatangani oleh saudara Irjen Napoleon Bonaparte. Kita tidak tahu perkembangannya selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Napoleon Bonaparte sudah menyampaikan juga, andai ini ada proses hukum dan dia juga minta kesediaan saya juga untuk menjadi tim pembelanya. Saya bersedia, nanti saya akan bersama-sama dengan teman-teman lain untuk melakukan pembelaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte seperti itu. Tapi sebelum itu perlu juga dipahami di lembaga pemasyarakatan itu dan penjara, kalau kita rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau penjara, hal-hal tindakan-tindakan yang penodaan agama dan penistaan agama ini termasuk kualifikasi itu bisa menyulut emosi, amarah, tidak hanya orang-orang yang di luar, tapi kadang-kadang orang-orang di dalamnya ini yang berlaku yang seperti itu terjadi. Dan saya tahu dan kita tidak bisa menutup mata banyak hal-hal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan rutan itu. Ya, yang model-model seperti ini, seperti itu. Itu kan sebuah kodrat, iradat dan takdir Allah. Kita dilahirkan, orang tua kita beragama apapun ya seperti itu. Nah kebetulan memang Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte ini dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam. Orang tuanya kan satu kampung dengan saya. Menurut dia Napoleon Bonaparte ini mungkin tingkat religiositas dia sedang
in atau sedang on-onnya banget kan, kita kan mengalami frekuensi itu ya. Makanya dia dia menyatakan saya dihina di apa nggak jadi masalah, tapi yang saya tidak boleh betul itu mendengar orang menghina Tuhannya dia, ya Tuhannya ini dalam angka itu Allah, ya kan kitab sucinya yaitu Al-Quran dan Nabi dan Rasulnya tentu Nabi Muhammad seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad Keci ya kan, dan kita memberikan apresiasi juga dalam satu sisi polisi cepat ya kan mengambil tindakan ya kan seperti itu. Cuman sayangnya di sisi-sisi lain sebagaimana di suratnya kayak itu, konten-konten Muhammad Keci atau konten-konten yang lainnya yang diduga melakukan penodaan penistaan agama masih bertebaran ya kan, masih banyak juga orang yang belum juga diambil tindakan-tindakan secara hukum. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu, dan kita tidak menginginkan hal-hal itu sebenarnya terjadi. Oleh karena itu institusi penegak hukum harus betul-betul responsif dan cepat untuk mengambil. Nah ini kalau dari surat ini ada kekecewaan yang mendalam kan, yang kita bisa baca ya, kita bisa baca ada kekecewaan yang mendalam dari Novel Bonaparte itu, ternyata ya kan dia sangat menyesalkan betul ya, belum ada yang dilihatnya di media, konten di media itu yang menghapus semua ya kan, yang dianggap menghujat, menghina ya kan, menodai agama, nabi dan sebagainya seperti itu. Saya lihat Pak Novel Bonaparte, saya kan sering berkomunikasi dengan beliau, saya mengunjungi, bahwa orangnya sangat humanis ya kan, orang yang sangat humanis di lembaga perserikatan itu bisa dicek kepada mereka-mereka yang sama-sama bisa dicek dengan teman kita Saganda Nainggolan. Ini dia jarang juga ya kan, kalau tidak hal-hal penting dia lebih banyak membaca, tapi kan dia bertanggung jawab, dia menyatakan apapun dia ingin bertanggung jawab. Nah kita lihat aja, silakan saja nanti proses, kalau memang mau diproses ya silakan saja diproses dan dia siap, nanti dia akan buka semua. Waktu dekat, segera mungkin saya akan menemui beliau tentu, karena dia sudah meminta saya secara resmi. Tentunya saya ingin mengetahui duduk persoalan sebagaimana mestinya, dan tentunya kita siap kalau berdasarkan keterangan dari Mabes Polri, Irjen Napoleon kan akan dipanggil setelah beberapa keterangan saksi-saksi dan lain sebagainya. Dan kita mau tahu juga kapan peristiwa itu terjadi sesungguhnya. Terus kalau katanya kapan dilakukan, katanya ada visum dan lain sebagainya. Kan nanti kan ada mekanismenya, tentu kan kita bisa berkunjung kan. Dan orang yang itu kan punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan dapat pembelaan hukum seperti itu. Nanti kan tentu dengan mekanisme dan protap yang sudah ada. Ya seperti itu kan, bisa ada diatur waktunya dan lain sebagainya. Karena orang yang sedang mengalami peristiwa hukum itu dia berhak untuk menghubungi lawyernya, kuasa hukumnya, dan menunjuk kuasa hukumnya. Bahkan yang rohaniawannya dia happy aja, sehat, tidak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah. Cuman dia menyatakan bahwa ini kalau peristiwa-peristiwa seperti Muhammad Keci 1 atau Muhammad Keci yang lain dan semuanya ini bisa merusak persatuan bangsa kita. Nah, ada orang yang dibiarkan ya kan dengan suka-suka ya kan menghina Pancasila sesungguhnya. Kalau menghina agama itu ya menghina Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama atau nilai-nilai agama itu bagian dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Ya, kalau orang mengadu domba umat beragama, mengadu domba antar golongan, suku dan lain sebagainya, itu tidak ada lain, itu adalah paham komunis seperti itu. Ya, kita tidak ingin mengatakan bahwa Muhammad Keci ini bagian dari komunis, tapi perilaku orang yang menghancurkan, menyerang agama, menyerang ulama, itu ada perilaku komunis, dan sama-sama kita ketahui. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan seperti itu. Tapi tak kalah menyinggung hal-hal yang bersifat fundamental, ini kan menyangkut keyakinan. Menyangkut hal-hal yang fundamental, agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Bukan bisa dikatakan, wah ini kena dia radikal. Enggak, belum tentu. Ya kan? Kita mengambil hikmah dengan kasusnya Napoleon Bonaparte ini. Nanti ada orang, kok Napoleon Bonaparte aja yang seperti itu, bagaimana kami yang Islamnya agak bagusan? Nah ini jangan sampai membangkitkan itu yang saya takut. Ini yang muncul, jadi ada semangat itu. Nah, itu gawat itu kalau udah terjadi itu. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.